Perang Tondano. Perang Tondano adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan kolonial Belanda pada tahun 1808 hingga 1809. Perang ini terjadi di wilayah Danau Tondano Semenanjung, Sulawesi Utara. Perang Tondano ini hanya berlangsung 1 tahun. Meski demikian, perang yang terjadi di daerah dengan julukan Tanah Nyiur Melambe ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Perang Tondano I. Perang Tondano I terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa adalah Franciscus Xaverius. Hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai abad ke-18, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Latar belakang terjadinya Perang Tondano I yaitu yang pertama, diawali hubungan dagang antara orang Minahasa dengan Spanyol. Di samping itu, Spanyol juga menyebarkan agama Kristen yang dipelopori oleh Franciscus Xaverius. Mulai abad 17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Yang kedua, VOC memonopoli perdagangan beras di Minahasa. Yang ketiga, VOC memaksakan kehendak agar orang-orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan beras di Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Jadi, tidak ada pilihan lain bagi VOC untuk memerangi orang-orang Minahasa. Perang Tondano I berlangsung antara 1661 hingga 1664. Untuk melemahkan rakyat Minahasa, VOC tidak menggunakan kekuatan militernya, tetapi dengan membendung Sungai Temberan. Akibatnya, aliran sungai meluap hingga membanjiri pemukiman penduduk. Akan tetapi, rakyat Minahasa tidak tunduk begitu saja dan mengatasinya dengan mendirikan rumah apung di sekitar Danau Tondano. Mengetahui hal itu, VOC kemudian mengepung kekuatan orang-orang Minahasa di Danau Tondano dan memberikan ultimatum. Berikut ini isi ultimatum Gubernur Simon Kos kepada rakyat Minahasa. Yang pertama, rakyat Tondano harus menyerahkan toko pemberontak kepada VOC. Yang kedua, rakyat Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak karena rusaknya tanaman padi akibat luapan Sungai Temberan. Akan tetapi, ultimatum itu tidak dihiraukan oleh masyarakat Minahasa hingga VOC memilih untuk mundur ke Manado. Akhir Perang Tondano I. Perang Tondano I diakhiri dengan membuka peluang pada Belanda untuk menguasai tanah Minahasa. Keputusan masyarakat Minahasa untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Belanda menjadi momen berakhirnya Perang Tondano I, yang mana kemudian masyarakat Minahasa memutuskan untuk memindahkan perkampungannya dari Tondano menuju perkampungan baru di daerah daratan yang seringkali disebut Minawanua atau Ibu Negeri. Dampak atau akibat Perang Tondano. Meletusnya Perang Tondano pertama berdampak besar terhadap hubungan jual beli masyarakat Tondano dengan bangsa barat lainnya, yang mana setelah VOC memutuskan untuk menarik mundur pasukannya, masyarakat Tondano merasakan kesengsaraan. Semua hasil beras dan perkebunan mereka menumpuk banyak tanpa ada yang membelinya, sehingga dengan permasalahan itu, masyarakat Tondano dengan berat hati mendekati VOC untuk menjalin hubungan dagang bersama, yang mana dengan keputusan tersebut, masyarakat Tondano membuka peluang besar pada VOC untuk menguasai wilayahnya. Perang Tondano II. Perang Tondano I terjadi pada abad ke-17, sementara Perang Tondano II berlangsung antara 1808 hingga 1809. Penyebab terjadinya Perang Tondano II adalah adanya implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara guna membangun pertahanan terhadap kemungkinan serbuan Inggris. Hasil dari perang kedua ini cukup menggembirakan karena masyarakat Minahasa berhasil memperoleh kemenangan atas Belanda. Perang ini terjadi karena kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels mendapat tugas untuk memerangi Inggris hingga membutuhkan pasukan dalam jumlah yang besar.
Agar pasukan yang dibutuhkan mencukupi, Belanda menambah pasukannya dengan merekrut pasukan dari orang-orang pribumi. Pasukan pribumi yang terpilih adalah rakyat dari suku-suku yang punya keberanian untuk melakukan peperangan. Beberapa suku yang dianggap oleh Belanda yang memiliki keberanian adalah orang-orang dari suku Madura, Dayak, dan Minahasa. Melalui pemerintah Dendels yang disampaikan lewat Kapten Hertink, Residen Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung atau pemimpin dalam sebuah wilayah setingkat distrik. Sebagai salah satu suku yang berani dari daerah Minahasa sendiri ditargetkan bisa mengumpulkan 2.000 orang pemuda yang akan jadi tentara kolonial Belanda. Namun, ternyata rakyat Minahasa tidak setuju dengan tindakan ini, sehingga tidak membiarkan putra mereka menjadi tentara kolonial. Hal itu yang menjadi awal dari Perang Tondano II. Latar belakang terjadinya Perang Tondano II yaitu yang pertama, akar permasalahan Perang Tondano II sebenarnya masih berhubungan dengan hasil akhir Perang Tondano I. Pada akhir Perang Tondano I, pihak VOC dan rakyat Minahasa membuat perjanjian yang mengatur berbagai hal di sekitar hubungan dan kepentingan kedua belah pihak. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah bahwa Minahasa akan membantu Belanda terutama dalam menyalurkan sejumlah kebutuhannya. Yang kedua, dalam perkembangannya, Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan licik termasuk mencampuri urusan walak-walak Minahasa. Tindakan Belanda yang tidak sesuai dengan perjanjian itu membuat walak-walak berselisih. Yang ketiga, tidak lama kemudian, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.W. Dendels, membutuhkan pasukan dalam jumlah besar yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan serangan Inggris. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengerahkan penduduk dari sejumlah daerah termasuk Minahasa. Jalannya perang. Dalam situasi seperti ini, Gubernur Prediger mengirim pasukan untuk menyerang Minahasa. Belanda kembali menerapkan strategi membendung Sungai Tembenan. Ia juga membentuk dua pasukan tangguh. Pasukan yang satu menyerang Tondano dan pasukan yang satunya menyerang Minawanua dari barat. Serangan pun terus dilakukan baik di darat maupun air. Hingga kampung pertahanan Minawanua seperti tidak ada kehidupan lagi. Dalam perkembangannya, strategi Belanda untuk membendung Sungai Tembenan ternyata justru menjadi senjata makan tuan. Pasalnya, air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Akhir Perang Tondano II. Perang Tondano II berlangsung cukup sengit hingga Agustus 1809. Bahkan pada 5 Agustus 1809, benteng pertahanan Muraya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Selain itu, Belanda membantai semua penduduk yang dijumpainya sampai habis. Dalam kelompok-kelompok terbatas, sisa pasukan Minahasa memilih bertahan di hutan lebat yang tidak mudah untuk dijangkau Belanda. Karena kesulitan menjangkau tengah hutan, Belanda sampai mengaku akan memberikan pengampunan kepada pemberontak asal mereka mau mengakui kekuasaan Belanda. Akan tetapi, hal itu tidak pernah terjadi, karena pihak Inggris terlebih dulu mengambil alih kekuasaan Belanda di Minahasa pada 1810. Pihak Inggris memanggil tokoh Perang Tondano II yakni Matulandi dan Mamait dari persembunyiannya di hutan dan mengangkat mereka kembali sebagai kepala walak. Sementara Lonto dan beberapa tokoh perlawanan lainnya yang sempat dibuang ke Ternate dikembalikan ke Minahasa. Oleh Inggris, para pemberontak Belanda itu diberi izin untuk membangun permukiman di tempat yang lama yakni di sebelah utara Minawanua. Adapun beberapa tokoh yang terlibat dalam Perang Tondano I dan Tondano II yaitu Towu Sarapung, Lumingkawas Matulandi, Lonto Kamasi Kepala Wayak Tomohon, dan Ukung Mamahit dari Walak Rambukan.